warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah usul fikih yang berjudul Qawaid Fiqhiyah. Perkenalkan, saya Cindy Emilia Putri, NIM 201200038. Saya Daniar Dwi Nur Anissa Ulilia dengan NIM 201200040. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Daniar Dwi Nur Anissa Ulilia akan menjelaskan mengenai qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah adalah kata majmu' yang terbentuk dari dua kata, yakni qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non-materi, dan non-indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil. Kaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami atau amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu pula terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad makara alladziina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawa'id, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata fiqih yang ditambah ya nisbah, gunanya untuk menunjukkan jenis. Secara etimologi, kata fiqih berasal dari kata fiqhan yang merupakan masdar dari fi'il madhi faqiha yang berarti paham. Kata fiqih dengan arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah pada surat Hud ayat 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz, yang artinya, mereka berkata, Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Selain itu, fiqih juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengarahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir, tetapi juga batin. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 65 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa nusarraful ayati la'allahum yafqahun. Yang artinya, perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Dalam Al-Quran, makna fiqih sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Sedang dalam kajian usul fiqih dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian ini menegaskan bahwa fiqih merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan penjelasan tentang pengertian qawaid dan fiqih, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan qawaid fiqhiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Taj al-Din al-Subahi sebagai berikut. Ketentuan yang bersifat umum atau kulli yang dapat mencakup beberapa cabang fiqih yang banyak dan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui hukum-hukumnya. Menurut sebagian ulama, qawaid fiqhiyah adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan asas-asas pembinaan hukum syara serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penetapan hukum tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa qawaid al-fiqhiyah merupakan koleksi dan kristalisasi hukum-hukum fiqih yang beraneka ragam. Para fuqaha telah mengidentifikasi berbagai persoalan atau permasalahan fiqih berikut ciri-cirinya, ilat dan sebab-sebab hukumnya. Kemudian mengikatnya dengan kaidah-kaidah yang bersifat umum atau kulli atau teori-teori untuk mengkoordinasikannya. Di sini saya akan menerangkan tentang qawaid fiqhiyah asasiyah. Pada dasarnya, qawaid fiqhiyah yang dibuat para ulama berpangkal dan menginduk kepada 5 qaidah asasiyah atau qawaid asasiyah al-khamsah. Kelima qaidah pokok ini melahirkan bermacam-macam qaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima qaidah asasiyah ini dengan qawaid al-kubro. Adapun qawaid asasiyah tersebut adalah sebagai berikut. Al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung pada niatnya. Al-yakinu la yuzalu bisyaki, yang artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Al-masyaqqatu tajlibu taisiru, kesulitan mendatangkan kemudahan. Al-dororu yuzalu, yang artinya kesulitan harus dihilangkan. Dan yang terakhir adalah al-adatu muhakkamatun, yang artinya adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. C. Penjabaran qawaid fiqhiyah asasiyah.
Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada niatnya. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang pertama. Dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Misalnya, seperti niat untuk menikah. Apabila menikah itu dilakukan karena menghindari dari perbuatan zina, maka hal itu halal untuk dilakukan. Tetapi jika hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk menyiksa dan menyakiti istrinya, maka hal itu haram untuk dilakukan. Dasar-dasar penyusunan kaidah ini yang pertama terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 145 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsi an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Yang artinya, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Tabrani dari Salan Ibnu Sa'id yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Niatal mu'mini khairum min amali. Yang artinya, niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya atau yang kosong dari niat. Kemudian cabang-cabang dari kaidah ini yang pertama yaitu kullu ma kana lahu aslun fala yantaqilu an aslihi bimujarradin niyyah. Yang artinya, setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Maksud dari kaidah di atas adalah bahwasanya seseorang ketika sudah berniat akan melakukan suatu ibadah dan ternyata di tengah-tengah dia merubah ibadah tersebut, meskipun juga disertai dengan niat, maka hal tersebut dikatakan batal. Jadi, ketika kita melakukan suatu ibadah, misalnya ibadah, dan kita sudah niat untuk menjalankannya, maka jalankan saja ibadah A tersebut. Dan jika ingin ibadah yang lain,
maka jalankan di kemudian hari. Contohnya, seperti kita berniat membayar hutang puasa Ramadan, tetapi belum selesai kita melakukan puasa tersebut. Misalnya pada siang hari tiba-tiba kemudian kita berubah niat untuk tidak jadi membayar hutang puasa dan hanya ingin melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis, maka hal itu tidak diperbolehkan dan puasa tersebut batal untuk dilaksanakan. Cabang kaidah yang kedua yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lau akhtalafal lisan wal qalbi fal mu'tabaru ma fil qalbi, yang artinya apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati atau diniatkan, maka yang dianggap benar adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Maksudnya, jika ada perbedaan dengan hati dan ucapan kita dan kita menjadi ragu-ragu, maka hal pertama yang dipercayai adalah ucapan yang ada di dalam hati. Karena ucapan yang ada di dalam hati itu lebih tulus, ikhlas, dan diyakini kebenarannya daripada ucapan yang ada di mulut. Terkadang seseorang bilang iya di mulutnya, tetapi dia bilang tidak pada hatinya. Contoh, seperti ada seseorang yang habis sholat maghrib misalnya, dan beberapa saat kemudian azan sholat isya telah berkumandang. Ia ragu-ragu bahwa dia sudah kentut atau batal atau belum. Di dalam hatinya dia berperasaan bahwa wudunya batal, tetapi di lisan dia bilang belum, maka yang seharusnya dituruti adalah apa yang ada di dalam hati. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan yang benar-benar datang dari hati, bukan sekedar pura-pura yakin apabila dengan alasan malu kepada orang lain. Sebab malu kepada Allah harus lebih didahulukan. Secara etimologis, al-yaqin adalah sesuatu yang menetap atau al-istiqrar, kepercayaan yang pasti, atau al-jazim, teguh atau al-thabit dan sesuai dengan kenyataan, atau al-mutabiq li al-waqi. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dan sesuatu yang nyata. Jadi, yakin merupakan kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Ada pula yang mengartikan al-yaqin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi. Sedangkan al-syak adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa meneguhkan salah satunya. Secara etimologis, yang dimaksud dengan al-yaqin adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedang yang dimaksud al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya. Dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Dasar-dasar penyusunan kaidah ini terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Selain terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 36, juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza waja ahadakum fi batnihi syai'a fa ashkulli alaihi akhraj minha syai'un amla fala yakhrajna min al-masjidi hatti yasma' sautan aw yajdariha." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut, ataukah belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syakka ahadakum fi salatih falam yadrikam shalla thalathan am arba'a falyatrahish syakki wal baini ala mastayqan wal yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla ay yusallim fa in kana hiya khamsan kanata syaf'a wa in shalla tamamal arba'i kanata targhimash syaitan. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, sehingga tidak mengetahui berapa rakaatlah dia mengerjakan sholat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukanlah yang dia yakini, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ternyata dia itu sholat 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan sholatnya, dan jikalau ternyata sholatnya sudah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan. Cabang-cabang dari kaidah ini yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu bara'atu dhimmah, yang artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dengan keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak Adam. Setelah dia lahir, muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Anak kecil lepas dari tanggung jawab melakukan kewajiban sampai datangnya waktu baligh. Tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai terbukti adanya akad nikah. Makan dan minum asalnya dibolehkan sampai datangnya dalil yang melarang memakan makanan atau meminum minuman yang diharamkan. Dalam fiqih siyasah, seseorang bebas dari tanggung jawab jabatan tertentu sampai ada keputusan yang mengangkatnya dalam jabatan tersebut. Begitu juga seseorang bebas dari tanggung jawab seorang dosen sampai dia diangkat dan berfungsi sebagai dosen. Demikian seterusnya sampai ada hal yang mengubahnya. Contoh, jika terjadi perselisihan dalam masalah ganti rugi barang titipan yang rusak, maka dalam hal ini yang dititipi barang tidak dibebani ganti rugi jika ia berani bersumpah tidak merusak barang titipan tersebut.
dan orang yang dititipi barang tersebut lepas dari tanggung jawab terhadap kondisi barang yang dititipkan kepadanya jika memang benar-benar orang yang dititipi itu tidak merusak barang titipan tersebut. Yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-yaqinu yuzalu bil yaqini mithlih, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti yang meyakinkan pula. Maksud dari kaidah di atas adalah suatu hal yang membuat orang percaya atas penemuan yang ia temukan, maka akan hilang jika terdapat bukti yang lebih kuat dan dapat melemahkan penemuan tersebut. Contohnya, di dalam suatu desa ada kasus pencurian beras. Banyak warga setempat yang menduga bahwa kasus pencurian tersebut dijalankan oleh si A karena sudah beberapa kali si A ketahuan mencuri barang milik warga setempat. Tetapi ternyata ada salah seorang warga dari desa tersebut mengetahui bahwa yang mencuri beras bukanlah si A, melainkan sekelompok pencuri yang datang dari desa lain. Dan salah seorang warga yang mengetahui hal tersebut memiliki bukti-bukti yang kuat berupa foto dan video yang dia ambil secara diam-diam untuk barang bukti ke warga dan polisi. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisiru. Kesukaran itu dapat menarik kemudahan. Lafaz masyaqqah secara bahasa artinya adalah sulit atau berat. Al-masyaqqah secara etimologi adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus. Artinya, dan dia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Al-masyaqqah itu sendiri bersifat individual. Bagi si A mungkin masyaqqah, tetapi bagi si B tidak terasa masyaqqah. Akan tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan masyaqqah dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti terasa berat wudhu pada musim dingin atau terasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. Masyaqqah semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila dibolehkan keringanan dalam masyaqqah tersebut menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah dan ketaatan dan menyebabkan lalainya manusia dalam melaksanakan ibadah. Dasar-dasar penyusunan kaidah ini yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua yaitu Al-Hajj ayat 78 yang artinya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, yang artinya dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dan agama suatu kesempitan. Yang ketiga Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
La yukallafullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tutanaffiru. Yang artinya, mudahkanlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakuti. Yang kelima, sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bu'ithtu bil hanifatis samhati, yang artinya saya diutus oleh Tuhan dengan membawa agama yang penuh kecenderungan pada yang benar dan toleran. Tingkatan al-masyaqqah yang dikehendaki dalam kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir adalah bahwa dalam pelaksanaan ibadah itu tidak ifrat atau melampaui batas dan tafrid kurang dari batas. Oleh karena itu, para ulama membagi masyaqqah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-masyaqqah al-azimah atau kesulitan yang sangat berat, seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan. Yang kedua, al-masyaqqah al-mutawasithah atau kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga tidak ringan. Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah yang dimaksud bahwa masyaqqah itu bersifat individual. Yang ketiga, al-masyaqqah al-khafifah, kesulitan yang ringan, seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu ruku dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini. Cabang-cabang dari kaidah ini yaitu yang pertama berbunyi idza dhaqal amru ittasa'a. Artinya, apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Makna dari kaidah ini adalah apabila seseorang mukallaf ditimpa kesusahan yang menyebabkan sulit untuk mengerjakan sesuatu, maka ia mendapatkan keluasan dan kemudahan. Kaidah ini semakna dengan kaidah induknya. Kaidah ini pertama kali dilontarkan oleh Imam Syafi'i dengan kata-katanya yang menjadi rumusan kaidah fiqih itu sendiri. Contohnya, boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan ketika sakit atau berpergian jauh. Sakit dan berpergian jauh merupakan suatu kesempitan, maka hukumnya menjadi luas, yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang sakit itu sembuh kembali, maka hukumnya wajib melakukan puasa itu kembali. Dan cabang yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu kaidah yang ketiga dan cabang yang kedua. Cabang kaidah dari qawaid yang ketiga ini adalah ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi, yang artinya keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan.
Pada prinsipnya, rukhsah atau keringanan itu adalah bertujuan untuk tetap melakukan ibadah kepada Allah SWT melalui pelaksanaan perintah-perintahnya. Oleh karena itu, suatu rukhsah tidak dapat diberlakukan pada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah SWT. Inilah kandungan dari makna tersebut. Atas dasar kaidah ini, maka orang yang sedang berpergian untuk merampok atau mencuri atau berjudi tidak dibenarkan melakukan rukhsah yang telah ditetapkan syara'. Untuk kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu dihilangkan. Dasar-dasar penyusunan dari kaidah ini yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, Quran Surat Al-A'raf ayat 56, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Quran Surat Al-Baqarah ayat 231, dan hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas. A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. C. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tumsikuhunna diraran la ta'tadu wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah E. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas. La dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan atau merugikan. Beberapa contoh hukum fikih yang sejalan dengan kaidah tersebut diantaranya ialah pengembalian barang karena aib, beberapa macam khiyar atau hak pilih dalam jual beli, takzir, taflis, syuf'ah, kisos, hudud, kifarat, ganti barang yang rusak, pengangkatan pemimpin atau imam dan hakim, menghukum mati pemberontak atau pembelot, fasakh nikah karena ada aib, dan lain sebagainya. Berdasarkan kaidah fikih dan sabda Nabi SAW di atas, dapat diketahui bahwa syariat Islam ditetapkan untuk membangun kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu, bahaya harus dihilangkan atau al-doror yuzalu, dan bahaya boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan atau melakukan bahaya lain, atau al-doror la yuzal bil al-doror al-ghair. Dengan demikian, segala tindakan maupun peraturan hukum dan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya yang mungkin akan dilakukan oleh manusia atas manusia lainnya dapat dibolehkan dalam Islam, bahkan dapat dianggap sebagai aturan yang didasarkan atau dilandaskan kepada syariat. Atas dasar demikian, misalnya, maka tidak ada ulama yang menentang hukum atau undang-undang lalu lintas yang dibuat memang untuk keselamatan pengguna lalu lintas, bahkan kemaslahatan seluruh masyarakat. Demikian pula dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan upah standar minimal untuk kaum pekerja dan pengusaha. Cabang-cabang dari kaidah di atas adalah al-daruratu tubihul mahdzurati, yang artinya
kemudorotan membolehkan sesuatu yang dilarang. Sebagai contoh, boleh memakan bangkai ketika kelaparan yang mengancam kelangsungan hidupnya, sementara tidak ada makanan lain kecuali bangkai itu. Boleh mengucapkan sesuatu kalimat kufur jika dipaksa orang dan paksaan tersebut mengancam keberlangsungan hidupnya. Dalam hal boleh melakukan sesuatu yang dilarang, maka harus a. Tidak berlebihan, berfoya-foya, bersenang-senang, melainkan sekedar saja, tidak mengurangi keluhuran syarok dan kemanusiaan, atau tidak boleh makan mayat manusia. B. Apa yang diperbolehkan karena darurat harus sesuai dengan alasan atau kebutuhannya. Yang kedua adalah al-dararu yuzalu biqadri imkani, yang artinya kerusakan ditolak sebisa mungkin. Maksud dari kaidah ini adalah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan jasmani dan rohani pada manusia, sebisa mungkin untuk dihindari, bahkan wajib untuk menolak. Karena hal tersebut juga demi kesehatan, keselamatan, dan kemaslahatan diri manusia itu sendiri. Untuk kaidah yang terakhir atau kaidah yang kelima, yaitu al-'adatu muhakkamatun, yang artinya adat atau kebiasaan itu bisa digunakan sebagai penetapan hukum. Dasar dari penyusunan kaidah yang kelima ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 19, Quran Surat Al-A'raf ayat 199, dan hadis riwayat Rasulullah SAW. A. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembalian sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. C. Hadis Rasulullah SAW. Mara'hul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, yang artinya, apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah. Atas dasar ini, maka adat yang baik atau al-urf al-sahih, yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat dijadikan sebagai aturan hukum. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam Asy-Syafi'i memiliki qaul qadim atau ketika ia berada di Baghdad, dan qaul jadid atau ketika berada di Mesir, disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut. Banyak sekali aturan hukum Islam atau fikih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli
ta'ati, atau mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui. Penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mal-mal atau supermarket, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya pernah mengatakan, sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa, dan adat istiadat mereka tidak kekal atau tetap menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di negara-negara, waktu, dan daerah-daerah itu. Mencermati kenyataan yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibnu Khaldun dan respon Islam terhadapnya, maka adat istiadat tersebut harus tetap dipertahankan. Cabang dari kaidah ini adalah istiqmalun nasi hujjatun yajibul amalu biha, yang artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan. Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat maka menjadi pegangan. Dalam arti, setiap anggota masyarakat menaatinya. Contohnya, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah innama tu'marul 'adatu idza taradat aw ghalabat, yang artinya adat itu dianggap apabila dominan dan merata. Dalam masyarakat, suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya atau sebagai suatu syarat atau salah satu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.